hantulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Boleh tos kanan dan kiri katakan, engkau luar biasa hari ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan dan agungkan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Setiap kuasa kami injak di dalam nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang saat ini bertata dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Engkau satu-satunya penolong dan harapan dalam kehidupan kami. Bila setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertulut mengaku bahwa hanya Engkau, Yesus, yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus saya percaya katakan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau kami puja Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau di tempat ini Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tabu. Sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau Tuhan, tinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tamu. Haleluya. Nuita tamu, sembah dan puji, nuita tamu. Yesus Tuhan.
Selamanya Engkau Tuhan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, haleluya, sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, haleluya, sembah dan puji duit tatamu, hanya Engkau Yesus, dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, amin, dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu, haleluya, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, haleluya, oh haleluya, oh Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan, haleluya, 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 hanya Engkau yang layak ditinggikan, haleluya, Yesus, 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 hanya Engkau yang layak, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang diagungkan, haleluya, glory, 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 haleluya, Kau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, oh haleluya, 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 Yesus Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan, haleluya, siapa kami ini Tuhan, haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, pandang keagungannya saat ini. Ada begitu banyak alasan kita untuk meninggalkan Tuhan.
Tetapi ada beribu-ribu alasan Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Pandang dia saat ini. Yesus pandang dia dengan penuh kekaguman. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, Tuhan sembah dia. Agungkan dia dengan segenap hatimu. Ingat semua apa yang sudah dia lakukan. Kami bangga Tuhan. Haleluya. Kami bangga. Kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus Tuhan, Kau ditinggikan selamanya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikararararara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Yesus, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Yesus Tuhan selamanya. Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Oh, glory. Glory. Haleluya. Yesus Tuhan. Hosanna in the highest. Let the King. Siapa yang layak? Raja kita Yesus Tuhan. Haleluya. Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Let the King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let the King be lifted
Engkau dahsyat Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Haleluya. Kita satu hati sidang Tuhan, mari kita berdoa. Ya Rabo, ya Rabasyon, Rabaya Saneraba. Kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu untuk bersyafaat Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan di sidang jemaat-Mu, sidang YFLC Palangkaraya yang bersama-sama Tuhan saat ini berkumpul di rumah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah, bersehati kami bela bangsa dan negara kami. Bangsa di mana kami berdiri Tuhan, dan ada Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, kami lebih dulu Tuhan membawa pengampunan Tuhan atas seluruh bangsa kami. Ampuni ya Tuhan dosa seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Ampuni Tuhan seluruh dosa para pemimpin kami dan pejabat kami. Dosa yang kami buat yang tidak dalam ketahuan kami. Dosa kebodohan dan dosa kesombongan, keangkuhan hidup kami Bapa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Atas nama bangsa Indonesia kami sujud menyembah di hadapan-Mu, mohon pengampunan. Engkaulah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kami katakan shalom untuk bangsa Indonesia. Shalom untuk pemimpin-pemimpin dan shalom untuk Palangkaraya Kalimantan Tengah. Sinar kemuliaan Tuhan ada di kota kami di Palangkaraya. Kami bela Tuhan bangsa dan negara kami dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Kami perkatakan Engkau Yesus yang berdaulat atas Palangkaraya dan juga atas seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini. Terang-Mu bersinar Tuhan atas Indonesia ini. Terang-Mu Tuhan menghapus semua kegelapan Tuhan di negara ini Tuhan. Di seluruh kabupaten-kabupaten dan provinsi Tuhan. Kami berdoa berseru di hadapan-Mu untuk pemimpin kami. Tuhan, nyatakan terang-Mu Tuhan di hati mereka. Baik presiden kami, wakil presiden kami yang saat ini, dan presiden yang terpilih Tuhan. Nyatakan terang-Mu Tuhan, supaya kegelapan itu Tuhan hilang. Nyatakan Tuhan terang-Mu buat semua Tuhan, staf jajaran kepresidenan dan kementerian, dan juga kepala-kepala daerah Tuhan. Kami berseru ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati kinerja presiden kami dan semua jajaran kementerian Tuhan dan kepala-kepala dinas semua sampai ke bawah Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga kinerja yang benar-benar Tuhan terang di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada kegelapan yang menutupi Bapa. Berkenan di hadapan-Mu semua kinerja pemimpin bangsa ini Tuhan. Kalimantan Tengah juga kami bawa Tuhan. Nyatakan terang-Mu untuk gubernur kami dan semua staf jajaran sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya terang-Mu Tuhan bersinar untuk kota kami, untuk Tuhan provinsi kami. Kami bela di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, rencana Tuhan untuk pilkada bulan November di hadapan-Mu kami bawa. Pertolongan-Mu Tuhan boleh terlaksana pilkada kami di seluruh Indonesia Tuhan bersama-sama Bapa. Engkaulah yang mengangkat Tuhan orang-orang yang Engkau pilih untuk duduk di kursi kepemimpinan kepala-kepala daerah Tuhan. Orang yang kepadanya Engkau taruhkan pengwahyuan Tuhan. Orang yang kepadanya Engkau berikan hikmat seperti Engkau memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Sehingga boleh memimpin Tuhan daerah-daerah yang Kau percayakan di dalam roh takut akan Tuhan. Tidak ada Tuhan daripada kekacauan saat terlaksananya pilkada. Tidak ada kuasa-kuasa Tuhan yang mencoba mengacaukan, semua kami tolak dalam nama Yesus. Kami perkatakan perjalanannya pilkada di seluruh Indonesia aman, damai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan saat ini sidang IFLC Tuhan. Di mana kami akan diberkati kebenaran firman Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu Pangelis Tuhan Denny Lim Tuhan, Engkau urapi. Engkau urapi firman-Mu Tuhan yang akan bersuara kepada kami sidang jemaat-Mu pagi ini. Adalah benar-benar isi hati Tuhan. Jika itu menegur kami Tuhan, kami buka hati kami dan kami Tuhan mau berubah Bapa. Jika itu Tuhan bentukan bagi kami Tuhan, kami siapkan.
Jika itu Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menghancurkan, segera Engkau lakukan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan yang tidak mengembara kemana-mana, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Denny Lim Bapa. Urapi hamba-Mu, kendalikan dia Tuhan. Roh Kudus berbicara di tengah-tengah sidang-Mu pada pagi ini. Ibadah yang tidak biasa-biasa, ibadah yang ada Tuhan di tengah-tengah kami, ibadah yang ada Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami persilakan waktu ini Roh Kudus untuk Engkau Tuhan berkuasa berdaulat, memberkati seluruh sidang-Mu ini Tuhan. Tak satu pun yang Kau lalukan daripada kami. Kami bela juga gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra Susento. Dimanapun hamba-Mu saat ini melayani urapan Tuhan, urapan ganda menyertai hamba-Mu ini Bapa. Perlindungan Tuhan sempurna dan kesehatan yang daripada-Mu sempurna atas hamba-Mu ini. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Kami serahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Dan tim yang bersehati Tuhan. Rendah hati di dalam nama Yesus. Semua sampai ke cabang di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa seru kami Bapa. Semua sidang-Mu yang hadir Kau berkati, tak satu pun yang Engkau lalui. Ada kuasa, ada mujizat terjadi di tengah ibadah kami. Apapun pergumulan sidang-Mu Tuhan akan lepas ketika memuji menyembah Engkau. Ketika firman-Mu disuarakan Tuhan. Apapun sakit penyakit daripada sidang-Mu yang datang Tuhan akan sembuh. Percaya firman Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Oleh bilur darah Yesus menyembuhkannya. Setiap ikatan dan belenggu parang kami perkatakan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita karena Tuhan, boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Beberapa saat yang lalu ada Kalteng Bermazmur. Berapa banyak yang hadir? Yang di Palangka ada yang hadir Bapak Ibu? Oh puji Tuhan. Ya. Kemudian di Gunung Mas. Ada beberapa orang yang mengatakan begini. Oh ini terselubung. Saya katakan. Tuhan pernah memberi makan Elia melalui burung gagak. Betul ya Pastor? Tuhan mau kasih makan orang percaya dengan orang yang bukan anak Tuhan. Ini adalah program dari provinsi sebenarnya dari awal tahun, tetapi baru bisa dilaksanakan di akhir tahun. Dan gubernur cepat laksanakan dan bisa dilaksanakan. Puji Tuhan. Di situ saya melihat bahkan teman-teman, saudara-saudara kita yang non-Kristen itu ikut memuji Tuhan. Mereka gandengan tangan. Mereka katakan begini, kami suka. Dari awal suka, jadi cinta, lama-lama ditangkap Tuhan. Doakan Bapak Ibu, bulan ini kita akan adakan lagi di Bartim. Akan ada 5 provinsi. 10 miliar dikucurkan oleh provinsi supaya Kalteng Bermazmur ini dilaksanakan. Jadi mari buang konsep kita kalau ini adalah terselubung. No, ini adalah program kerohanian provinsi. Tuhan bisa kasih makan Elia melalui burung gagak. Tuhan mau kasih makan semua orang, termasuk ini adalah cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya mau jadi saksi melihat pertobatan terjadi di Kalimantan Tengah. Amin. Bapak Ibu mau terlibat? Mari kita doakan, dukung terus ya. Saudara, kita mengasihi, kita jadi orang Kristen tidak eksklusif. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Boleh saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Kita mau ekspresikan rasa bahagia kita. Kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Haleluya. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita? Tuhan Yesus lah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh kita bergandengan tangan ya? Bergandengan
memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang drumnya takkan kita. Kau sahabat lagi, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang. Tunjuk yang banyak, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat lagi. Hey, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Ada satu lagu lama. Tolong kasih chord. Yesus. Haleluya. Mau bergoyang? Goyang Bapak Ibu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi. Hey, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Ya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat saja katakan glory ya. Glory, haleluya.
Glory, haleluya. Hey, hey, hey. Glory, haleluya. Lagi. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada apa? Ada keselamatan kekal. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan, ada sukacita? Amin. Kita siapkan hati untuk persembahan pertama kita dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia karena tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengan iman kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam
sekali lagi dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Hinayaralabasa, katayaralabasa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Hinaralamasan, dayaralabasa. Hinayaralabasu, hanaya. Terus sembah, berikan hatimu untuk Dia. Biarkan hatimu dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Hinaralabasan, dayaralababa. Oh, hinamayaramaso. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Hinalalala masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan, di tangan-Mu lah kami aman. Kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Kami percaya kami dipulihkan saat kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan tadi Tuhan, menjadi satu ukupan yang harum di hadapan-Mu. Kau berkenan menerimanya. Terima kasih Bapa, kami terus akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Karenanya Tuhan, pada saat sebentar Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau belajar. Tuhan,
Kau singkapkan semua apa yang Tuhan mau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan hamba-Mu menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang mudah dicerna. Namun umat-Mu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Agar setiap kami ya Tuhan hidup di dalam jalan-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kuasai ya Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hatinya ya Tuhan Kau pulihkan. Hatinya Tuhan jamah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan. Mampukan sekali lagi Tuhan hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak ada apa-apanya. Hanya otoritas daripada Roh Kuduslah yang ada buat setiap kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu menyampaikannya. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih para pemuji, para pemusik, luar biasa. Ini kali pertama ya saya ke Palangkaraya. Saya akan perkenalkan dulu, kata pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya saya mau dikenal supaya saya disayang di sini. Kita satu keluarga di dalam naungan IFLC. Puji nama Tuhan, saya bersyukur mendengar cerita perjalanan IFLC Palangkaraya yang begitu luar biasa, yang begitu Tuhan selalu sertai dengan hati para pemimpin-pemimpin yang ada di sini, para jemaat yang saling mendukung sehingga IFLC seperti ini. Saya bilang itu luar biasa. Progres demi progres terjadi luar biasa. Saya bersama istri datang, sama-sama kami kali pertama untuk ke Palangkaraya. Walaupun sama-sama Kalimantan, tapi ini Kalimantan Tengahnya, biasanya ke barat. Ya puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pak Erson yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kepada Bapak Ginter dan Ibu Ratu yang telah mengantarkan kami dari airport hingga kami boleh ada di kota ini. Puji nama Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita pasti mengalami yang namanya permasalahan di dalam hati. Untuk itu saat pagi hari ini saya coba akan memberikan tema dalam firman yang akan saya bagikan dengan judul The Matters of Heart. Ya kan? Kita akan berbicara, kita akan belajar bagaimana permasalahan hati setiap kita. Tampak seperti kita tidak ada masalah. Secara kasat mata mungkin fine saja gitu kan, tidak ada masalah sepertinya. Tetapi sesungguhnya kalau kita menilik lebih dalam ke dalam hati kita, ternyata kehidupan kita seringkali ada bagian-bagian yang terluka. Karena itu kita akan coba belajar, kita akan mengkoreksi, introspeksi, dan kita akan melakukan ya perbaikan lah dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita itu bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup kita ada hidup yang berkenan, yang memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Untuk itu saya berikan tema tadi, The Matters of Heart, yaitu permasalahan tentang hati. Nah, hati itu kan adalah satu bagian yang kecil ya di dalam organ tubuh kita, organ tubuh manusia. Hati adalah bagian kecil. Tetapi hati itu memiliki peranan yang sangat penting. Hati itu bagaikan apa? Itu master controlnya kita Bapak Ibu. Hati itu yang menentukan. Hati kita itu menentukan baik tidaknya tindakan yang keluar. Perilaku kita kalau misalkan hati kita baik, hati kita baik, perilaku yang keluar pun akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau hati kitanya nggak beres gitu kan, hati kitanya ada terluka, ada macam-macam lah ketidakberesan, itu akan keluarnya pun
tindakannya, ekspresinya dalam bentuk apapun lah, perbuatan apapun itu menjadi tidak baik gitu kan. Karena dasar hatinya tuh nggak benar gitu kan. Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana sih sebenarnya kondisi hati kita. Perhatikan hati kita. Sekali lagi saya katakan, hati adalah master control dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah gitu loh. Jadi gini loh, apa yang ada dalam hati kita, outputnya itu menentukan. Dalam tindakan, dalam ekspresi, dalam perbuatan. Itu semua ditentukan dari hati. Nah, di kitab Amsal, penulis Amsal kan menyimpulkan bahwa dari hatilah hidup kita ditentukan. Jadi apa yang di dalam hati kita itu memancar keluar. Sebentar, kok hilang. Amsal 4 ayat 23 jelas dikatakan ya. Di situ jelas. Sebentar Bapak Ibu, ini kok hilang saya punya. Jadi penulis Amsal mengatakan tadi di situ kan, dari hatilah memancar keluar seluruh bentuk perkataan, perbuatan dan ekspresi. Jadi kita harus berhati-hati dengan hati kita supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi salah dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu kan. Bisa dibantu Bapak slide-nya? Udah keluar. Ini sebelah mana ini? Ininya? Oh, sudah masuk bisa ya. Oke, bisa ya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau, sini aja. Tetapi Tuhan berkata pada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya, yang bukan dia yang kau kehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah di dalam kitab Samuel ini, itu bagaimana tuh Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ketika Samuel disuruh, Tuhan datang kepada Isai untuk mengurapi salah satu daripada anaknya Isai. Untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul. Nah pada saat itu Samuel sempat terkecoh Bapak Ibu. Pada saat dia datang, dilihatlah kakaknya yang siapa itu pertama, Eliab kan. Di situ dia melihat, wah ini akan sepertinya ini. Karena dia melihat dengan perawakan yang tinggi, perawakan yang besar, gagah, wah ini cocok gitu kan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, bukan itu yang aku kehendaki. Jadi jangan kau melihat apa yang tampak secara fisik gitu kan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tuh benar-benar melihat kedalaman hati setiap kita. Karena itu saya senang sekali belajar mencontoh kisah ini tentang Daud gitu kan. Saya kalau membahas tokoh-tokoh itu senang bicaranya Daud, saya senang bicaranya Yusuf. Karena itu kan adalah tokoh-tokoh yang benar-benar harus kita contoh seperti itu kan. Nah
Jadi dikatakan, kata Tuhan bukan itu gitu kan. Bukan gitu kan. Yang aku mau adalah orang yang benar-benar memiliki kemurnian hati. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu tahu baca cerita tentang bagaimana akhirnya Samuel mengurapi Daud. Sampai terakhir kali dia katakan gini, tidak ada akah lagi anakmu yang tinggal. Dikatakan masih ada satu ada di padang sedang mengembalakan kambing domba. Akhirnya ditunggu, dia datang. Akhirnya Daud datang. Langsung Tuhan berbicara sama Samuel. Itu yang aku mau. Bukan dilihat pandang secara fisik gitu kan. Pada saat itu kan Daud katanya masih kemerah-merahan gitu kan. Daud kalau secara ukuran tidak sebesar, tidak setinggi dengan kakak-kakaknya. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran buat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih kepada hatinya. Maka dari itu berbahagialah kita yang memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu ya, kita akan belajar saat pagi hari ini. Ada 4 poin yang harus kita lakukan untuk kita memiliki kemurnian hati. Kita akan belajar satu persatu. Poin pertama itu berbicara tentang hati yang bebas dari pahit. Yang kedua, hati yang bebas dari trauma. Yang ketiga, hati yang bebas dari transaksional. Yang keempat, hati yang mau melepaskan hak. Nanti kita belajar satu persatu. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama. Hati yang bebas dari pahit. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hal yang paling sulit kita lakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Nggak mudah, tapi Tuhan suruh. Kita disakiti, siapapun yang menyakiti kita, apakah pasangan kita ataukah orang di sekitar kita yang kita anggap sudah sangat baik, yang bahkan kita sudah tolong. Tapi yang paling sulit adalah kita melepaskan pengampunan. Nah, bisa nggak kita melepaskan pengampunan? Secara manusia, saya katakan secara manusia tidak sanggup. Tetapi kita punya Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Jadi kalaupun ada di antara kita yang memiliki entahkah itu rasa pahit, kekesalan segala macam, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Percuma Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mampu melakukan semua itu kalau bukan karena kekuatan daripada Roh Kudus. Karena itu berserahlah kepada Roh Kudus. Minta Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa melepaskan pengampunan. Yesus berkata ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang Yesus katakan itu kan berkaitan dengan yang dia katakan hukum yang utama ya, yang terutama. Tetapi kan Yesus juga berkata, tetapi kasihi jugalah sesamamu manusia. Kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia dirimu seperti dirimu sendiri. Nah, bahkan bukan itu saja Bapak Ibu. Kita pun harus mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang menyakiti kita. Hari Jumat malam kami komsel. Mungkin materinya sama ya semua komsel ya. Berbicara tentang mengasihi musuh. Mestinya sih sama materi komsel yang setiap minggu dibagikan. Nah itu kan berbicara tentang mengasihi musuh. Yang terambil dari ayat Matius ya kemarin Matius 5 42 sampai 48 kalau nggak salah. Nah kami komsel di situ. Saya bilang, apakah Bapak Ibu punya pengalaman untuk bersaksi tentang bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan? Ada salah satu daripada anggota komsel kami. Saya tidak bisa katanya, sampai sekarang saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Saya kalau melihat dia bilang apa? Setan katanya. Hah? Setan dia bilang. Pokoknya dengan begitu, dengan gak ada sepertinya gitu.
Dendamnya itu udah dendam yang, kalau orang bilang dendam yang kesumat gitu kan. Saya tidak bisa melepaskan pengampunan, saya benci, saya ngelihat dia seperti saya melihat setan katanya. Terus. Dia apa ya? Dia ungkapkan semua, dia unek-uneknya. Kalau dia tuh tidak bisa untuk mengingat melepaskan pengampunan, selalu dia ingat, dia tuh benci gitu kan. Oke, tapi dari sebagian besar puji Tuhan ya, kesaksian saya dulu seperti itu. Tapi pada akhirnya saya mau mengampuni dan akhirnya terjadilah rekonsiliasi. Nah, kan enak seperti itu kan. Nah, dari sekian beberapa orang yang bersaksi, hanya satu yang memang belum bisa. Tetapi tidak apa-apa, saya bilang, nanti kita akan berdoa gitu kan. Ya, itulah saya bilang, kita harus benar-benar hidup kita itu berserah kepada Roh Kudus. Karena kalau buat kehidupan mengharap mengandalkan kekuatan kita, percuma, nggak akan bisa gitu kan, nggak akan bisa. Jadi biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita supaya kita pun mampu melakukan yang namanya mengasihi, melepas pengampunan. Nah, kalau jika hati kita saja sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, itu pada akhirnya itu akan menjadi akar kepahitan. Akar kepahitan itu kalau kita terus berlarut, nah itu yang akan menjadi sesuatu yang merugikan buat kita. Banyak kali gini Bapak Ibu ya. Ada orang periksa ke dokter lah katakan gitu kan. Dia mengalami entah apa gitu sakitnya. Dia datang ke dokter diperiksa secara medis, ternyata tidak ada penyakitnya. Ternyata setelah diselusurin, berarti dia ada menyimpan yang namanya kepahitan. Nah, disitulah kepahitan itu akan merusak hidup kita, merusak badan kita. Jadi kepahitan itu sangat merugikan buat setiap kita. Jadi karenanya Bapak Ibu, untuk pagi hari ini nanti kita akan bagi Bapak Ibu yang memang sulit, nanti kita akan berdoa. Bagaimana sih sebenarnya sih kalau kita mau bisa mampu melakukan, nggak ada jalan lain, kita benar-benar berserah kepada Roh Kudus. Kita serahkan semua kepada Roh Kudus untuk kita supaya mampu untuk melepaskan segala pengampunan kepada orang yang menyakiti kita seperti itu kan. Nah, lalu ciri-ciri orang yang menyimpan akar kepahitan itu mereka cenderung akan menyakiti hati sesamanya. Mereka selalu berpikiran negatif. Kalau buat saya sebutnya orang semacam itu selalu baperan. Ada satu kali saya pernah lihat sekelompok orang, saya lupa itu di mana kejadiannya. Jadi misalkan kita sedang berkelompok. Terus si orang tersebut mendekati. Dia langsung bilang, wah ini jangan-jangan nih ngomongin saya. Ini jangan-jangan ngomongin saya. Karena orang itu luka hatinya. Karena orang itu mengalami kepahitan. Karena orang itu mengalami ada luka batin di dalamnya. Sehingga yang ada di dalam diri dia adalah curiga. Orang lain berbicara dikira ngomongin dia. Nah disitulah makanya berapa banyak orang yang mengalami seperti ini kalau enggak dilepaskan. Kalau seperti ini enggak dipulihkan, terus itu akan merusak hidupnya. Jadi biarkanlah Roh Kudus menjamah setiap kita, sekali lagi saya katakan gitu kan. Karena secara kesehatan tuh sangat penting kalau hati kita bersih, hati kita tidak bermasalah, kita juga hidup dalam arti sehat begini ya Bapak Ibu. Normal kita hidup, kita tidak ada rasa baper. Orang mau ngomong apa cuek aja, emang gue pikirin. Istilahnya kan begitu. Jadi kita nggak ada lagi rasa ketersinggungan, kita tidak ada lagi merasa curiga. Jadi biarkanlah kita terus mengkoreksi kehidupan kita supaya kita tuh benar-benar memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau melihat baca Kisah Kejadian 33,
Pada saat itu Yakub menjumpai Esau. Nah, di sini kita lihat contoh ya. Saya lihat di sini kisah yang memang harus menjadi buat kita itu benar-benar satu tokoh ya kan. Kita kalau dengar cerita pada saat Yakub melakukan apa ya? Istilahnya mengambil hak kesulungan daripada Esau. Kalau kita mundur di ayat sebelumnya Kejadian 31, itu kan Yakub kan pada saat mau ketemu Esau kan begitu ketakutannya. Karena kita tahu Yakub itu kan sudah 2 kali kan mengambil hak kesulungan daripada Esau. Terlebih pada saat terakhir yang dia marah kan Esau pada saat itu yang ayahnya mau memberkati dia, tiba-tiba Yakub yang menjodohkan dirinya ya, tapi itu semua karena ada instruksi dari ibunya ya. Nah, cuman yang saya mau katakan di sini begini Bapak Ibu. Esau pada saat bertemu Yakub, dia tidak lagi menyimpan dendam, dia tidak lagi menyimpan amarah, sehingga pada saat kalau kita lihat perjalanan Esau memang tidak diceritakan di Alkitab secara jelas, tetapi yang lebih diceritakan adalah Yakub. Yakub memang berhasil, tetapi kalau kita lihat perjalanan kehidupannya Yakub, keberhasilan Yakub itu mengalami banyak sekali tantangan, ya kan? Dia mau mendapatkan Rahel 7 tahun, Lea ya pertama ya. 7 tahun. Pokoknya dia berurusan terus dengan perkara. Tetapi pada saat pada akhirnya dia harus keluar daripada mertuanya, lalu dia mau menjumpai Esau. Ternyata kan kita lihat Esau berhasil di dalam kehidupannya. Esau berhasil dengan memiliki banyak ternak. Esau berhasil dengan memiliki banyak pasukan. Nah, di sini saya melihat, saya merenungkan, berarti Esau, kalau buat saya, berarti Esau bersih hatinya, dia tidak lagi menyimpan akar kepahitan. Pada saat Yakub bertemu, yang tadinya Yakub sudah mengatur strategi, jangan-jangan nanti kalau aku ketemu oleh kakakku, aku akan dibunuh. Sehingga dia atur strategi, dia kasihlah dulu budak dan anak-anaknya di depan. Terus gitu kan, sampai pada akhirnya ternyata apa yang menjadi kenyataan? Tidak kan? Akhirnya malah Esau merangkul Yakub. Dan si Yakub mau menyerahkan berapa banyak itu ternaknya. Esau bilang tidak usah, aku pun juga punya banyak. Nah, di sini pelajaran yang saya ambil, berarti pada saat kita memiliki kemurnian hati, kita tidak menyimpan kedendam, kita tidak menyimpan sakit hati, kita adanya pengampunan, kita akan memiliki satu kedamaian, kita akan memiliki satu sukacita, dan blessing Tuhan turun atas setiap kita. Jadi bagi Bapak Ibu di sini, mari kita tanggalkan yang namanya sakit hati segala macam itu, tanggalkan semua, dan biarlah kita memiliki pengampunan untuk kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Satu kisah lagi, kisah anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu baca juga kisah tentang si bungsu, bagaimana anak ini kurang ajarnya gitu kan. Bapaknya masih hidup, dia sudah minta harta. Lalu dia bawa tuh harta, dia pergi, dia foya-foya, dia habiskan dengan kehidupan yang gak jelas. Dia berfoya-foya dengan para pelacur, dia akhirnya mengalami kesusahan, pada akhirnya dia harus mengalami penderitaan, dia bekerja dan dia akhirnya mau makan pun tidak bisa, sampai ampas babi pun yang dia mau makan gak bisa, sampai dia teringat kepada ayahnya di rumahnya, seorang ayah yang mempunyai banyak pekerja. Akhirnya dia putuskan untuk bertobat. Nah, apa yang didapat dari sini? Kisah yang berarti kita pun sebagai orang tua miliki hati mengampuni.
Kita nggak tahu kehidupan apa yang terjadi Bapak Ibu, entahkah anak dari Bapak Ibu yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar untuk kita bisa memberikan pengampunan. Kita memberikan pengampunan itu sudah selayaknya karena Bapa di sorga pun begitu mengasihi kita. Kita tuh siapa gitu ya. Kalau Bapa di sorga aja mengampuni setiap kesalahan kita. Apalagi kita ya kan yang istilahnya gimana ya. Bukan siapa-siapa, semua karena karunia Tuhan gitu kan. Jadi kasih Tuhan itu nggak berkesudahan Bapak Ibu. Dia tidak habis-habisnya gitu kan. Kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Jadi lepaskan pengampunan demi pengampunan untuk anak-anak kita. Jadi biarkanlah hati kita murni, terus jangan lagi kita masih menyimpan. Saya percaya setiap kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, setiap kita orang yang hidup di dalam kebenaran, saya percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Pasti Roh Kudus akan bekerja untuk mengingatkan kita. Karena kita tahu kan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus kan juga bisa memberikan penghiburan buat setiap kita. Jadi buat setiap kita yang mengalami sakit hati. Kalau kita berserah kepada Roh Kudus akan menghibur kita. Jadi biarkan hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, hati yang bebas dari trauma. Nah Bapak Ibu, trauma adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi di sekian waktu yang lampau, yang tidak enak, yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saat ini pun kita masih mengingatnya. Nah, bicara trauma itu memang tidak mudah orang untuk melupakan gitu kan. Jadi banyak mengalami trauma karena kejadian-kejadian masa lalu. Penyebab daripada trauma di sini karena kita fokus kepada sakit hatinya. Kita fokus kepada lukanya, kita fokus kepada pahitnya dalam satu kejadian yang pernah terjadi. Sehingga kita sulit untuk yang namanya bisa move on. Dan juga kita selalu punya 1001 alasan untuk berkata, wah saya tidak bisa melupakan kejadian itu. Karena saya terlalu sakit hati, karena saya sakit begitu mendalam. 1001 alasan lah. Sehingga dia tidak mampu melihat pelajaran iman dari kejadian ada. Nah hati yang bebas dari trauma itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Jadi biarkan kejadian masa lalu biarkan terjadi. Tetapi pada saat kita punya tekad untuk melupakan, percayakan. Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Karena trauma dapat menyusahkan kehidupan setiap diri kita. Trauma akan menjajah kehidupan kita. Trauma akan menyengsarakan, trauma akan membangun karakter negatif buat setiap kita dalam diri kita tuh menjadi nggak baik, nggak jadi buruk. Dan trauma juga bisa membuat kita selalu tawar hati. Bahkan yang lebih bahayanya lagi, trauma kita bisa menjadi tawar hati dengan Tuhan. Menjadi tawar hati dengan Tuhan. Saya ingat satu waktu ada orang yang sebenarnya traumanya itu bukan trauma dengan Tuhan sebenarnya ya. Traumanya mungkin dengan komunitasnya di gereja. Karena ada permasalahan yang tidak diselesaikan, akhirnya dia bawa-bawa Tuhan, akhirnya dia tidak ke gereja. Nah itu kan juga kan sangat tidak baik gitu loh. Jadi jangan sampai trauma di dalam hati kita terus kita pelihara. Tetapi biarlah kita semua lepaskan trauma-trauma itu. Jangan sampai kita simpan trauma-trauma itu. Lalu
Hati yang bebas dari transaksional. Yang ketiga. Matius 21 ayat 13, ayat 12 dan 13 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Sarang penyamun yang dimaksud di sini berbicara tentang mencari keuntungan sendiri dan menghalangi orang yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya baca kisah ini. Jadi mengapa Yesus kok marah gitu kan? Mengapa Yesus kok marah-marah seperti itu sampai dia membalikan meja-meja yang ada di dalam bait suci? Nah, tradisi orang Yahudi setiap tahun itu dia merayakan yang namanya Paskah. Setiap tahun dia merayakan yang namanya Paskah dan setiap orang yang datang membawa hewan korban. Untuk apa? Mereka lakukan untuk menghapus dosa. Mereka datang ke Yerusalem. Mereka tuh datang dari jauh, Bapak Ibu. Dari jauh dia datang dengan membawa yaitu hewan korban. Selain hewan kurban sebenarnya dia juga di sana bisa melalui dengan penukaran uang koin yang ada di Yerusalem. Nah cuman saya lihat kenapa kok Yesus marah. Ternyata pada saat Yesus marah itu bukan hanya karena masalah pedagang-pedagang itu yang menjual hewan korban, tetapi begini, di sini mereka yang terlibat di dalamnya itu ada mafia-mafia daripada mafia, ada praktek-praktek mafia lah istilahnya ya. Itu daripada pedagang dan imam-imam di sana. Nah, kita kan tahu kan kalau persembahan itu kan harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak kudus? Pasti kan nggak diterima. Nah, disitulah mereka bersepakat mafia-mafia itu. Yesus mempelajari pada saat itu. Jadi ada orang yang datang membawa hewan. Kalau datang dari tempat jauh itu kan perjalanannya nggak sedikit. Seperti contohnya yang dari Nazaret. Nazaret kalau ke Yerusalem itu kan lumayan ya. Ada kurang lebih seratusan kilometer dari Nazaret. Nazaret itu kan di atas kan posisinya kan. Dia harus turun gitu kan. Nah perjalanan yang sejauh itu kalau dia bawa hewan kurban, nah bagaimana? Sehingga di dalam Yerusalem itu di tempat khotbah, di tempat apa namanya di bait Allah itu diadakanlah tempat penjualan hewan kurban. Tetapi yang Yesus menjadinya marah di sini, dilihat ada praktek-praktek mafia yang dikatakan kata Yesus, kamu mencari keuntungan sendiri. Kenapa? Saya pelajari ternyata kerjasama antara imam dengan pedagang itu. Jadi gini, kalau ada orang yang bawa dibilang, oh binatang ini tidak layak, tidak kudus, tidak bisa dipersembahkan gitu kan. Jadi dia harus beli di dalam bait suci yang di pedagang itu. Tetapi harganya itu udah berlipat-lipat. Nah berarti saya merenung, kalau begitu ya, di zaman dulu aja udah ada praktek-praktek dagang yang kurang sehat. Nggak heran kalau sekarang tuh terjadi di sini. Lalu di zaman Yesus saja sudah ada. Makanya Yesus marah. Dia bolak-balik dia balikan itu dia punya meja gitu kan. Yesus marah, dia menegur gitu kan. Kau membuat jadi sarang penyamun katanya tempat ini gitu kan. Nah disitulah jangan sampai hidup kita itu juga menyusahkan orang lain gitu kan. Nah di dalam kehidupan kita, makna yang saya ambil di sini, yang saya dapatin di dalam setiap kehidupan kita, hati yang bebas dari transaksional. Saya teringat begini, banyak kali kita bertransaksi dengan Tuhan. Seperti misalkan pada saat kita mau datang ibadah, ya kan, kita waktunya ibadah, ya kan. Tapi kita bertransaksi, Tuhan saya nggak punya kendaraan, tolong Tuhan berikan aku kendaraan. Kalau aku diberikan kendaraan, aku mau ikut Tuhan, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu kan sering kali terjadi kan. Jadi kita tuh bernegosiasi sama Tuhan. Padahal sesungguhnya kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi janganlah pernah kita bertransaksi dengan Tuhan. Karena
logika manusia itu tidak akan dipakai kalau kita mengikut Yesus. Jadi biarkan setiap kita tuh memiliki pola mindset yang benar gitu kan. Saat kita datang ibadah, ya kita datang ibadah. Kalaupun kita diberkati dengan katakanlah sepeda motor, ya kita cukup sepeda motor. Jangan nawar-nawar, Tuhan kalau nanti aku sudah punya mobil baru aku datang. Kalau belum ada mobil aku nggak datang dulu. Itu kan menuntut kepada Tuhan. Setialah dulu dengan apa yang kau punya. Kan Tuhan mau seperti itu kan. Jadi jangan ada embel-embel lah kalau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan ya udah ikut aja, percayakan aja. Jadi biarkan kita lakukan bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Nah yang keempat Bapak Ibu, hati yang mau melepaskan hak. Itu tidak mudah. Melepaskan hak artinya kita melepaskan hak itu berarti kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membela hak kita. Ayatnya di Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan katakan. Dengan melepaskan hak, berarti kita menerima kekuatan dan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Dengan melepaskan hak, kita membuat kita tuh terhindar dari kekecewaan, dari kepahitan, dari kebencian. Sehingga tidak ada balas dendam, tidak ada dendam-dendaman kepada orang lain. Jadi bisakah kita melepaskan hak kita? Karena kan kita manusia yang tidak mempunyai, kita tuh gak punya hak Bapak Ibu ya. Hak kita satu-satunya adalah melepaskan hak kita kepada Yesus. Kita tidak punya hak apapun. Semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita sebenarnya gak punya hak. Memang betul kalau misalkan kita di dalam kehidupan hari-hari manusia mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi dalam konteks ini saya melihat sebetulnya kita manusia di hadapan Tuhan kita gak punya hak loh dalam hal ini. Karena hak itu adalah sepenuhnya miliknya Tuhan. Hidup kita semua sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Jadi semua lebih daripada hak sebenarnya kita. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Bukan karena kita memiliki hak kita bisa nuntut ini, kita nuntut itu. Bukan itu. Jadi lepaskan semua hak yang bukan memang punyanya kita. Lepaskan semua hak itu. Dalam Mazmur 37 ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam terjemahan lain saya mencatat di sini, Ia akan nampak sebagai kebenaran sepasti fajar menyingsing. Pada hari yang baru, Ia akan menyatakan diri sebagai kediamanmu sepasti fajar dan sekuat matahari di tengah hari. Ini jelas pemazmur katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu. Kalau kita melepaskan hak kita, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Kebenaran tetap kebenaran Bapak Ibu. Jadi kita gak punya hak apapun untuk kita melakukan entahkah itu pembalasan, entah apa. Udah serahkan, kan dinyatakan pembalasan adalah miliknya Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang membela hak kita sesuai dengan otoritasnya. Tuhan berperkara dalam hidup kita. Biarkan Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Kita lihat contoh. Nah ini Yusuf. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ini kisah yang sebenarnya kalau ada itu di dalam kehidupan kita, saya rasa kita juga gak akan mampu gitu kan. Kita tahu Yusuf ya kan. Sejak masa remajanya habis
tidak bisa menikmati kesenangan. Dia diculik, pertama dia dibuang ya kan. Dia dibuang ke dalam sumur, lalu dia dijual. Setelah itu dia dipenjara juga masih di fitnah ya kan. Sehingga kehidupannya sangat-sangat gak enak gitu kan. Tetapi karena Yusuf memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, dia tetap jalani gitu kan. Nah, satu waktu kan akhirnya kan yang di dalam Kejadian 42 ayat 3 sampai 8 itu dikatakan di situ kan kejadian pada saat itu terjadi musim kekeringan di tempat ayah daripada Yusuf ya kan dan keluarganya ya kan. Mereka akhirnya datang ke Mesir untuk mencari makanan, untuk mencari gandum. Nah, pada saat dia datang, kisah ini yang saya baca, oh itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana seorang Perdana Menteri pada saat itu ya, itu orang nomor 2 ya, tangan kanan Firaun. Begitu dia punya kuasa, dia punya power, tapi pada saat saudara-saudaranya datang, dia tidak sedikit pun dendam, dia tidak sedikit pun marah, tetapi dia malah menangis, dia begitu terharu. Jadi saya melihat kisah ini gitu kan, Yusuf aja ya yang orang seperti udah orang besar gitu, mempunyai hati yang begitu murni di hadapan Tuhan, mau melepaskan pengampunan. Dia melepaskan haknya untuk balas dendam. Dia melepaskan haknya untuk menuntut keadilan. Bisa saja dong dia pada saat itu kalaupun dia mau kan dia bisa. Wah ini saudara-saudara saya dulu yang membuat saya menderita. Tetapi apa yang dia katakan? Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-reka yang baik. Dikatakan di situ kan. Jadi benar-benar Yusuf itu memiliki hati yang mengampuni. Kalau kita baca lagi terus kita dalami cerita ini. Bagaimana Yusuf begitu humble-nya. Dan biarlah kita juga menjadi Yusuf-Yusuf di zaman ini. Yang memiliki hati, yang mau mengampuni, yang memiliki hati yang begitu bersih. Demikian kisah di dalam Kejadian 26. Kita kalau baca di Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Kisahnya Ishak yang menggali sumur. Bagaimana Ishak nggak mau, sebenarnya bisa marah Ishak pada saat itu kan. Dia gali sumur peninggalan ayahnya, tapi direbut. Tetapi Ishak tetap menggali. Nah kalau kita baca kisah ini, itu kan berbicara tentang perluasan. Tuhan kasih perluasan buat setiap kita. Demikian dengan setiap kita. Tuhan akan berikan kita kapasitas lebih. Oke lah, mungkin kita sudah sumur-sumur apa yang sudah kita gali. Kalau pada akhirnya sumur itu direbut orang. Tetapi apa yang kita dapat pelajari dari kisah Ishak ini? Dia biarkan karena Tuhan yang akan menggantikan apa yang menjadi bagiannya. Saya melihat di dalam kisah ini, saya bilang Tuhan, ini apa ya makna yang paling kira-kira mengena gitu ya Tuhan. Tuhan ingatkan saya gini, kan sebelumnya Ishak menggali sumur, dapat hasil air baik, direbut, terus dapat pindah lagi, direbut lagi gitu kan. Nah, apa yang saya coba renungkan pada saat itu? Tuhan ingatkan begini untuk setiap kita. Seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kita begereja, saya mendengar banyak gereja-gereja yang ribut oleh karena
perebutan jiwa-jiwa. Merasa, oh ini jiwa domba ini milik saya. Merasa domba ini saya yang sudah didik. Tapi kenapa bisa pindah? Kok akhirnya terjadi keributan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar daripada Ishak, biarkan sumur-sumur yang sudah digali direbut orang, Tuhan akan gantikan. Jadi percayakan kalau kita merelakan semua, Tuhan akan gantikan jauh lebih yang berharga dan yang lebih bernilai. Karena kalau gereja yang sehat itu di dalamnya ya terdapat kasih, tidak mempersoalkan hal-hal perpindahan jemaat, tapi memberi pengajaran yang sehat agar umat Tuhan itu benar-benar bisa mengenal akan keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang dari Tuhan. Karena jemaat itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya salah satu dari gereja manapun. Jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Jadi biarkan jemaat itu bertumbuh, kitanya yang menjadi teladan. Saya percaya kalau kita tidak memperebutkan hal-hal itu, kesatuan tubuh Kristus pun akan terjadi. Karena gini Bapak Ibu ya, banyak gereja yang terjadi tetapi memang belakangan ini cukup santer saya dengar ya kan. Ada salah satu gereja yang ekspansi besar-besaran sehingga mengurangi jemaat-jemaat gereja-gereja yang sebelumnya ada. Nah di situ sempat ribut gitu kan, ketarik semua, pengerjanya ketarik, pengerjaannya pindah sehingga gereja yang sebelumnya yang dia ibadah menjadi kosong. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, saya percaya saat kita memberikan pengajaran yang sehat di dalam satu tempat kita beribadah, saya yakin mereka akan tetap setia. Ya mungkin kalau memang dia pindah, mungkin ya hanya awal-awal dia pengen tahu gitu kan. Tetapi pada akhirnya mereka akan berbalik kok kepada kita. Jadi nggak usah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan gitu kan. Percayakan saja domba-domba yang ada. Domba-domba yang ada biarkan Tuhan yang pelihara. Jadi jangan sampai kita gereja tuh bertengkar hanya karena masalah perebutan jemaat. Saya percaya gereja Tuhan sudah kirimkan domba-dombanya. Yang terpenting lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Nah inilah tokoh-tokoh Alkitab yang rela melepaskan haknya. Kalau kita lihat Abraham, dia mau melepaskan hak untuk dihormati oleh Lot. Kita tahu pada saat pemilihan satu tempat, Abraham sebagai paman, tapi dia memberikan kepada Lot terlebih dahulu pilihan. Silakan kau pilih, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Nah harusnya Abraham sebagai pamannya, dia dong yang berhak untuk menentukan, oh kamu Lot, kamu yang sana, aku yang sini. Tapi tidak, Abraham bisa melepaskan hak. Lalu Daud, ya tadi kan melepaskan hak untuk tidak balas dendam. Nah sama ini Daud juga sama, memiliki hati yang luar biasa. Dia punya hak untuk balas dendam kepada Saul. Bahkan kesempatan itu jelas-jelas di depan mata. Pada saat Saul sedang buang hajat, jelas-jelas Daud bisa membunuh. Tapi dia apa katakan? Dia tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud menang. Dia bisa melepaskan haknya untuk balas dendam. Tadi Yusuf melepaskan haknya untuk menuntut keadilan. Nah, Yesus juga melepaskan haknya di Taman Getsemani. Dengan begitu ketakutannya secara manusia ya. Karena kan kita tahu kan pada saat Yesus berdoa sehingga ketakutan itu menghampiri hidup dirinya. Bisa dengan keilahiannya dia bisa melepaskan hak, tapi enggak.
Nah, bagaimana dengan kita? Mau gak kita melepaskan hak-hak kita untuk mengampuni, untuk kita melepaskan pengampunan kepada siapapun orang-orang yang menyakiti kita? Nah, Bapak Ibu di sini, apakah ada yang bersama keluarga kalau datang dengan pasangan, dengan ibu, anak, dengan ayah? Nanti kita akan berdoa, kita minta biar Tuhan jamah setiap hati kita. Ya, saya undang para pemuji. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuasa biar kiranya Tuhan pulihkan. Ambil waktu untuk Bapak Ibu merenung. Demikianlah jiwa jamah setiap hati yang ada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Mengalirlah Roh Kudus. Jamah Tuhan, Tuhan jamah Tuhan setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan kebencian kepada siapapun yang menyakiti-Mu. Lepaskan, pulih
Pulihkan ya Tuhan, pulihkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruhnya. Lepaskan hak-Mu, lepaskan hak-Mu untuk membalas dendam. Lepaskan hak-Mu untuk membalas kepada siapapun yang menyakiti-Mu. Berikan Tuhan, berikan hati kepada Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah setiap mereka Bapak. Hingga lama singgara ya lala Bapak. Oh Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan menjamah. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan jamah ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan jamah ya Tuhan. Terus Tuhan Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan lembutkan setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap mereka ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan setiap mereka ya Bapa. Inaralabah sigaral. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau, kalau ada yang perlu didoakan. Biar Yesus menjamah setiap hatimu. Biar Tuhan jamah setiap anak-anakmu. Jamah setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Ku percaya ya Tuhan, Kau akan mengalirkan kesembuhan. Kau jamah setiap mereka Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Saya undang Bapak Ibu kalau masih ada yang maju. Bapak, sedang ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir dan tiada. Terus nyanyikan, terus nyanyikan, terus. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
Kami percaya ya Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Tuhan, Kau akan memulihkan setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap mereka ya Tuhan yang datang pulang membawa kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu. Sukacita dari Tuhan ada atas hidup setiap mereka ya Tuhan. Pulihkan setiap mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah ya Tuhan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar bukan cuma sekedar kami dengar, tetapi kami mau melakukan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan hidup kami bertumbuh, hidup kami berbuah lebat ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, segala hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Denny Lim. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsieomo. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian dapat hadir di ibadah Minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi Saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Raya Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia.
ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita yang kedua kalinya, sebelumnya saya mau menyapa kalau ada jemaat yang baru di sini boleh lambaikan tangan. Luar biasa jemaat-jemaat yang setia yang sudah beribadah di pagi hari ini. Ya. Mungkin di sini juga saudara-saudara sebelum kitanya menyampaikan kembali mohon dukungan doa untuk pembangunan gereja kita pada Lokcot yang di Jalan Lingkar Luar. Sementara ini sambil menunggu desain perhitungan strukturnya selesai, mungkin tetap kami dari pengerja memohon dukungan biar bisa cepat dirampungkan agar bisa secepatnya mulai berprogres untuk pembangunannya. Dan begitu juga saya sampaikan juga puji Tuhan untuk pembangunan studio kita sudah selesai di sebelah sana, di mana studio ini nanti juga bermacam-macam kegiatan kita di situ, ada podcast, ada tempat live musik untuk puji-pujian dari sekolah minggu maupun anak-anak youth, nanti dibikin seperti acara TV. Acaranya bisa sampai 20 jam, mungkin nanti setiap hari akan dilakukan live terus dari studio ini. Jadi kemarin dari Gembala Sidang kita sudah memberi nama yaitu Father Love TV atau FLTV. Di sini adalah studio 2 Palangkaraya. Jadi mohon tetap dukungan doanya agar kegiatan-kegiatan kerohanian ini, berita Injil bisa disampaikan lewat online atau onsite. Mari saudara-saudara kita mengangkat persembahan kita di dalam hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Di pagi hari ini kami mengangkat tangan kami ini, amplop persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati juga para jemaat, domba-domba-Mu yang sudah menabur di tempat ini. Biarlah Tuhan yang membalas di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara bisa maju ke depan untuk memasukkan kotak persembahannya. Tuhan baik.
dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah seluruh kehidupanmu, baik di dalam rumah tanggamu, baik di dalam sekolah pendidikanmu, anak-anakmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati dengan limpah dan berlimpah. Kekasih-kekasih pulang, kekasih-kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa berkat, damai, sukacita dari Bapa kita, Allah kita di surga, dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Yang menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.